إيمانا على الإيمان. ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Kita lanjutkan saudara seiman at-tarhib min man'iz zakah wa ma ja'a fi zakatil huli. Ancaman dari orang yang tidak membayar zakat. Ancaman untuk orang yang tidak membayar zakat dan tentang zakat perhiasan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min sahibi dhahabin wala fiddatin la yuaddi minha haqqaha illa idza kana yaumul qiyamah suffihat lahu safaih min nar fa uhmiya 'alaiha fi nari jahannam fayukwa biha jambuhu wa jabinuhu wa dhahruhu kullama baradat u'idat lah fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sanah hatta yuqda bainal ibad fayara sabilahu imma ilal jannah wa imma ilal nar. Tidak ada seorang pemilik emas, tidak pula perak, yang tidak membayarkan zakatnya. Kecuali pada hari kiamat, emas dan perak itu akan dijadikan setrikaan dari api neraka. Dan dipanaskan dalam neraka Jahannam. Lalu disetrikakan ke rusuknya, ke jidatnya, dan ke punggungnya. Setiap kali telah dingin, dikembalikan lagi, dipanaskan lagi. Pada satu hari yang sama dengan 50.000 tahun. Sampai diputuskan di antara hamba-hambanya. Maka ia pun melihat jalannya, apakah ia ke surga atau ke neraka. Qila ya Rasulullah fal ibil. Lalu Rasulullah SAW ditanya, bagaimana dengan pemilik unta? Kata Rasulullah, wala sahibu ibilin la yuaddi minha haqqaha wa min haqqiha halabuha yawma wirdiha illa idza kana yawmul qiyamah butiha laha biqa'in qarqar aw farma kanat la yafqadu minha fasilan wahidan tata'uhu bi akhfafiha وتعضه بأفواهها كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. Tidaklah pemilik unta yang tidak membayarkan zakat untanya, dan di antara hak unta adalah yaitu mengambil susunya untuk diberikan kepada fakir miskin. Kecuali nanti pada hari kiamat, maka akan ditampakkan di sebuah tempat yang sangat luas, di mana untanya itu banyak dan besar. Tidak ada satupun yang hilang, artinya semuanya lengkap. Unta-untanya itu. Lalu unta itu pun menginjak pemiliknya itu dengan kuku-kukunya dan menggigitnya dengan mulutnya. Setiap telah selesai, balik lagi kepada yang pertama. Di suatu hari yang sama dengan 50.000 tahun. Sampai diputuskan di antara hamba-hambanya, maka ia melihat jalannya apakah ke surga atau ke neraka. Qila ya Rasulullah, fal baqar wal ghanam?
Lalu ditanya lagi, "Hai Rasulullah, bagaimana dengan sapi dan kambing?" Kata Rasulullah, "Wala sahibu baqarin wala ghanam la yuaddi minha haqqaha illa idza kana yaumul qiyamah wutiha laha biqa'in qarqar awfar ma kanat la yafqidu minha syai'an laisa fiha aqsa wala jalha wala adba tampahuhu biquruniha wa tata'uhu biadlafiha kullama marra alaihi ulaha rudda alaihi ukhraha fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah hatta yuqda bainal ibad fayara sabilahu imma ilal jannah wa imma ilal nar." Tidaklah pemilik sapi dan kambing yang tidak mengeluarkan zakatnya, kecuali pada hari kiamat sapi dan kambingnya itu berada di sebuah tempat yang luas, ya. Tidak ada satupun yang hilang. Tidak ada sapi maupun kambing yang ada tanduknya, tidak pula yang tidak bertanduk, tidak pula yang pecah tanduknya, kecuali akan menanduk-nanduk pemiliknya dan menginjak-injaknya dengan kukunya. Setiap kali telah selesai akan kembali lagi kepada yang pertama. Dalam satu hari yang sama dengan 50.000 tahun. Sampai diputuskan antara hamba-hambanya sehingga ia pun melihat apakah ke surga atau ke neraka. Artinya sebelum diputuskan dia sudah diazab duluan, Pak. Ya, oleh sapi dan kambingnya. Qila ya Rasulullah fal khayl. Lalu ditanya lagi, "Hai Rasulullah, bagaimana dengan kuda?" Qala al-khailu thalatha. Kuda itu ada 3. Di sini Rasulullah tidak menyebutkan tentang adab dan tidak menyebutkan tentang unta. Seperti unta kan, kalau unta tidak ada seorang pun yang pemilik unta yang tidak mengeluarkan zakatnya. Demikian pula sapi dan kambing. Kenapa? Karena kuda tidak ada zakatnya, Pak. Iya. Kata Rasulullah, al-khailu thalathah. Hiya li rajulin wizrun. Wa hiya li rajulin sitrun. Wa hiya li rajulin ajrun. Kuda ada 3. Ada kuda yang menjadi dosa. Ada kuda yang menjadi sitrun, penutup. Ya. Wahya li rajulin ajrun, dan ada lagi kuda yang menjadi pahala. Fa amallati lahu wizrun farajulun rabataha riya'an wa fakhran wa niwa'an li ahli islam fahiya lahu wizrun. Adapun kuda yang menjadi dosa, yaitu orang yang memiliki kuda karena riya, Pak, dan berbangga-bangga, dan untuk memusuhi ahli Islam, maka itu adalah dosa buat dia. Wa amallati lahu sitrun, adapun kuda yang menjadi sitr itu penutup, kata para ulama, sitr minal faqah, penutup dari kemiskinan. Ya. Farajulun rabataha fi sabilillah, yaitu orang yang memiliki kuda yang ia ikat di jalan Allah, thumma lam yansa haqqallah fi dhuhuriha wala riqabiha fahiya lahu sitrun, dan ia tidak melupakan hak Allah pada punggungnya kuda, tidak pula pada lehernya, maka itu menjadi sitr. Artinya orang ini memperhatikan kudanya karena Allah Subhanahu wa taala. Wa amallati hiya lahu ajrun, adapun yang mendapatkan pahala dari kudanya, farajulun rabataha fi sabilillah li ahli Islam fi marjin aw rawdah, maka adalah orang yang mengikat kudanya di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk membela ahli Islam, itu kaum muslimin. Itu untuk berjihad maksudnya, Pak. Fi marjin aw rawdah,
di mana ia berada di sebuah kebun atau taman. Fama akalat min dhalikal marj awi rawdah min syai'in illa kutiba lahu adada ma akalat hasanat. Tidaklah kuda itu memakan tanaman yang ada di kebun ataupun di taman tersebut, kecuali semua yang ia makan menjadi kebaikan dan pahala untuk pemiliknya. Wa kutiba lahu adada awrathiha wa abwaliha hasanat. Dan setiap kali ia mengeluarkan kotoran atau kencing, itu menjadi pahala buat pemiliknya juga. Wala taqta'u tiwalaha fastannat syarafan aw syarafain illa kutiba lahu adada athariha wa arwathiha hasanat. Dan tidaklah ia memutuskan talinya, lalu ia berlari syarafan asyarafain, melewati bukit atau dua bukit, kecuali ditulis untuknya sesuai dengan bekas larinya itu. Demikian pula kotorannya, semua jadi pahala buat pemiliknya. Wala marra biha sahibuha ala nahrin fasharibat minhu wala yuridu an yasqiyaha illa kataballahu ta'ala lahu adada ma syaribat hasanat. Dan tidaklah kuda itu melewati sungai, lalu kuda itu minum dari sungai, dan dia ingin untuk memberikan minum kepadanya, kecuali Allah tuliskan untuknya sesuai dengan air yang diminum oleh si kuda tersebut. Qila ya Rasulullah, al-humur, bagaimana dengan keledai? Qala ma unzila alayya fil humur illa hadhil ayatul fadhatul jami'ah. Tidak ada ayat yang diturunkan kepadaku tentang keledai, kecuali satu ayat satu-satunya ini, yang maknanya mencakup. Itu firman Allah, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Siapa yang mengamalkan kebaikan walaupun sebesar biji sawi, ia akan melihat balasannya. Dan siapa yang mengamalkan keburukan walaupun sebesar biji sawi, maka ia akan melihat balasannya. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dan ini lafaz Imam Muslim. Demikian pula Nasa'i meriwayatkannya secara ringkas. Di sini akhi, ancaman bagi mereka yang tidak mengeluarkan zakat, Pak. Di sini Rasulullah menyebutkan emas, perak, demikian pula unta, sapi dan kambing. Semua ini wajib padanya zakat. Adapun emas dan perak, mereka yang tidak mengeluarkan zakatnya, diadabnya dengan cara apa, Pak? Emas dan peraknya itu dipanaskan dalam neraka jahanam, kemudian disetrikakan, subhanallah. Pada satu harinya sama dengan 50.000 tahun. Allahu Akbar. Dan itu pun sebelum diputuskan di antara hamba-hamba. Artinya sebelum ada keputusan dari Allah, di antara hamba apakah ke surga ke neraka, dia sudah diadab duluan, subhanallah. Maka dari itu ya akhi, setiap kita wajib memperhatikan harta. Antum yang diberikan oleh Allah harta, uang, ataupun yang sifatnya harta yang wajib padanya zakat, perhatikan betul-betul. Jangan sampai terkena ancaman ini, saudaraku seiman. Allah berfirman, innal ladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Sesungguhnya orang-orang yang menumpuk-numpuk emas dan perak dan tidak mengeluarkan zakatnya, berikan kepada mereka kabar gembira dengan adab yang pedih. Pada hari kiamat nanti emas dan perak itu, kata Allah, akan dipanaskan, lalu disetrikakan ke rusuk mereka, ke jidat mereka, ke punggung mereka,
sambil dikatakan, ini hasil yang kalian tumpuk-tumpuk, maka rasakanlah panasnya. Ini saudaraku seiman. Hadis ini, akhi, kita ambil faedah juga, yaitu kuasa Allah untuk mengadab hamba-hambanya. Mudah bagi Allah, ya akhi. Maka dari itu, ya akhi, kewajiban seorang mukmin adalah untuk yang pertama yaitu khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Khasyah min adabillah, takut akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena rasa takut itu penting, akhi. Dengan rasa takut itulah kita bisa menjalankan perintah, menjauhi larangan. Orang kalau nggak punya rasa takut, wallah, dia tidak peduli. Maksiat dia jalankan, perintah Allah dia tinggalkan. Seperti yang kita lihat banyak kaum muslimin yang tidak ada rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita berusaha untuk berharap akan karunia Allah. Makanya kata para ulama, rasa takut dan berharap ini penting untuk kita padukan. Ya, jangan sampai takutnya lebih besar daripada berharapnya. Demikian pula jangan sampai berharapnya lebih besar daripada takutnya. Karena siapa yang takutnya lebih besar daripada berharapnya, akibatnya akan menimbulkan pesimis, Pak. Dan siapa yang lebih besar berharapnya daripada takutnya, akibatnya akan meremehkan maksiat, Pak. Tapi ketika diseimbangkan, ini insya Allah akan memberikan kekuatan. Ya. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Hadis ini kita ambil faedah selanjutnya, apa? Al-jaza'u min jinsil amal. Bahwa balasan itu sesuai dengan jenis perbuatan. Ya. Emas dan perak dijadikan oleh Allah setrikaan. Unta, ya, pemiliknya akan diinjak-injak oleh unta itu. Sapi dan kambing akan menanduk-nanduknya dan menginjaknya. Itu semua sesuai dengan keadilan, Pak. Allah Maha Adil. Karena pada hari kiamat itu memang hari keadilan. Hari ditegakkannya pembalasan. Tidak seperti di dunia. Di dunia orang yang tidak mengeluarkan zakat mungkin dia aman-aman saja, Pak. Tapi di hari kiamat tidak ada orang yang bisa selamat, Pak. Setiap kita pasti akan diberikan balasan. Yang mengkhawatirkan itu, Pak, ketika kita berbuat dosa terus kok kita malah nggak dikasih peringatan sama Allah. Kita berbuat dosa malah diluaskan rezeki kita. Waduh, ngeri tuh, Pak. Gara-gara itu banyak orang yang tertipu, Pak. Ya. Ada orang berbuat dosa malah dibuka pintu rezeki. Akhirnya dia merasa jangan-jangan Allah ridho sama saya. Demikian memang ya, akhi. Rasulullah SAW bersabda, "Idza aradallahu bi 'abdin khaira ajjala lahul 'uqubata fid dunya." Apabila Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, Allah akan percepat siksanya di dunia. Wa idza aradallahu bi 'abdin syarra amsaka bi dzambi. Tapi kalau Allah menginginkan keburukan kepada seorang hamba, Allah biarkan ia dengan dosanya. Enggak dikasih balasan di dunia ini. Hatta yuwafihu yaumal qiyamah, sampai Allah berikan semuanya di hari kiamat. Naudzubillah. Makanya kalau kita berbuat dosa terus dikasih nikmat, tuduh, Pak. Ini pertanda, ya, alamat mengerikan buat diri kita, Pak. Banyak-banyak istighfar kita, Pak. Di sini kita ambil faedah, Pak, bahwa kuda tidak diwajibkan padanya zakat. Ya, kuda tidak ada padanya apa? Zakat. Karena Rasulullah SAW tidak menyebutkan di sini. Seperti halnya kambing, demikian pula sapi dan unta. Makanya disebutkan dalam sebuah riwayat, laisa fil khayli sadaqah, laisa fil farasi sadaqah. Ya, tidak ada pada kuda itu zakatnya.
Artinya kalau antum punya kuda walaupun 100 ekor nggak ada zakatnya, Pak. Iya. Walaupun harganya kuda sampai miliaran nggak ada zakatnya, Pak. Ini menunjukkan, Pak, masalah harta yang wajib dizakati itu wajib menunggu dalil, Pak. Kalau ada dalilnya wajib dikeluarkan. Iya. Makanya dari itu, apakah setiap harta wajib dikeluarkan zakat? Tidak. Harus ada dalilnya, baik dalil itu dari Al-Quran, atau hadis, ataupun ijma, ataupun qiyas. Seperti uang. Uang nggak ada dalilnya secara Al-Quran dan hadis. Tapi dikiaskan oleh para ulama, uang itu sama dengan emas atau perak. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Faedah selanjutnya, saudaraku seiman, yang bisa kepetik dari hadis ini, bahwa orang yang memiliki kuda hanya untuk berbangga-bangga, bersombong, maka itu kuda akan mengadab dia, menjadi siksa buat dia pada hari kiamat. Demikian pula semua orang yang punya kekayaan, ya, harta, ternyata ia malah bersombong dengan hartanya, Pak. Antum punya mobil mewah, lalu antum merasa bangga diri dengan mobil mewah itu hati-hati, Pak. Itu mobil yang bisa menjerumuskan antum ke neraka. Antum pakai motor gede, ya, dengan pongahnya di jalan, antum merasa wah karena motornya mahal ratusan juta. Hati-hati, Pak. Itu motor yang akan menjerumuskan antum ke neraka, wallah. Makanya kalau antum mau beli mobil mewah, boleh-boleh saja kalau memang antum punya kemampuan. Cuman pertanyaannya satu, bisa nggak menjaga hati supaya antum tidak terkena penyakit sombong, ujub, bangga diri? Bisa nggak? Masalahnya sombong, ujub, bangga diri itu bukan dosa kecil, Pak. Itu dosa besar, Pak. Bahkan kata Ibnu Qayyim, itu lebih besar daripada dosa zina, dosa makan riba, ya. Mengerikan, saudaraku seiman. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dahulu salafus saleh, Pak, kalau merasa bangga dengan harta, langsung disedekahkan. Takut ini hartanya itu bisa memasukkan dia ke dalam api neraka, saudaraku seiman. Nah ini, saudaraku, kata Rasulullah, kuda yang menjadi dosa adalah kuda yang ia ikat riyaan wa fakhran. Karena ria dan bangga diri, Pak. Kalau dia punya kuda yang mewah. Ya, saudaraku seiman. Adapun yang kedua, yaitu kuda yang menjadi sitr. Yaitu orang yang punya kuda tapi tidak melupakan hak kuda. Tetap dikasih makan dan yang lainnya, bukan untuk berbangga-bangga, tidak, ya, tapi untuk misalnya latihan saja. Karena kan memang kita juga dianjurkan, Pak, untuk berlatih kuda, ya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Ada lagi kuda yang menjadi pahala, yaitu kuda yang diperuntukkan di jalan Allah. Ya, kalau antum punya mobil, lalu antum peruntukan di jalan Allah, Pak, untuk kebaikan, untuk dakwah, untuk membantu orang susah dan yang lainnya, Allah, itu mobil yang menyebabkan antum jadi masuk surga, itu insyaallah biidznillah. Sampai-sampai kata Rasulullah, tidaklah kuda itu memakan tanaman kecuali pemiliknya dapat pahala sejumlah makanan yang dia makan. Tidaklah dia berak atau kencing kecuali jadi pahala buat pemiliknya. Tidaklah ia berlari melewati satu bukit, dua bukit, kecuali dikasih pahala setiap langkah-langkahnya itu kepada pemiliknya. Ya, tidak pula ia melewati sungai lalu ia minum dari sungai itu kecuali diberikan pahala sesuai dengan air yang diminum oleh
si kuda tersebut. Subhanallah, luar biasa saudaraku seiman. Maka kalau antum punya mobil yang antum memang untuk fisabilillah, setiap bensin dibeli itu jadi pahala. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di sini kita ambil faedah ikhwata Islam saudaraku seiman, bahwa keburukan sekecil apapun pasti dapat balasannya. Sekecil apapun, jangan kita anggap remeh, Pak. Dosa sekecil apapun, kalau sudah diremehkan itu kata para ulama bisa berubah menjadi besar, Pak. Maka Allah berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Siapa yang mengamalkan keburukan atau kebaikan sebesar biji sawi, maka dia akan melihat apa? Balasannya. Makanya orang kafir, Pak, pada hari kiamat ketika melihat buku catatan amalnya itu, apa kata orang kafir? "Ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha." Kitab apa ini? Tidak ada satupun yang kecil maupun yang besar kecuali sudah tercatat padanya. Saudaraku, semua kita akan melihat buku catatan amal kita nanti pada hari kiamat. Dan kita sendiri yang mencatatnya, Pak, dengan amal perbuatan kita. Maka siapa yang di hari kiamat melihat buku catatannya itu, Masya Allah, istilahnya rapotnya bagus, alhamdulillah. Tapi siapa yang melihat buku catatan amalnya penuh banyak keburukan, tidak, maka jangan dia mencaci kecuali dirinya sendiri. Ya akhi, saudaraku seiman, maka Rasulullah mengingatkan ayat ini, Pak. "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Ya antum ucapkan ke anak antum, "Nak, sholat," kebaikan. Yang antum tulis di mana? Di media sosial tentang kebaikan. Masya Allah. Dan jangan pernah, Pak, menganggap remeh kebaikan sekecil apapun, Pak. Berapa banyak ulama menjadi ulama-ulama besar gara-gara ucapan yang sedikit, Pak. Antum tahu Imam Bukhari, kenapa beliau sebabnya menulis Sahih Bukhari, Pak? Padahal beliau, ya, Sahih Bukhari ini Masya Allah, sampai hari ini semua kaum muslimin mempelajarinya, Pak. Itu kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Gara-garanya beliau waktu itu duduk di majelisnya Syekh gurunya, yaitu Ishaq bin Rohawai. Lalu gurunya berkata, ya, andaikan di antara kalian ada yang menulis kitab khusus hadis-hadis sahih. Apa kata Imam Bukhari? "Fa waqa'a dzalika fi qalbi." Ucapan beliau mengena sekali di hatiku. Mulailah beliau menulis kitab Sahih Bukhari. 15 tahun namanya. Sampai Masya Allah, sampai sekarang Sahih Bukhari, Pak. Antum pernah mendengar Imam Ad-Dhahabi? Imam Ad-Dhahabi luar biasa hafalannya. Ya, kalau antum melihat beliau, kitab-kitabnya itu tebal-tebal, Pak. Ya, beliau menulis kitab Syiar A'lamin Nubala 36 jilid. Beliau menulis kitab Tarikhul Islam itu 30 jilid lebih. Dan kitab-kitab Imam Ad-Dhahabi itu tebal-tebal, Pak. Ada yang mengatakan beliau menulis itu dengan hafalannya. Apa sebabnya beliau, ya, jadi ulama besar? Beliau menceritakan waktu beliau kecil, beliau lagi main sama teman-temannya. Waktu itu Imam Ad-Dhahabi sedang menulis. Lewatlah seorang ahli hadis. Apa kata ahli hadis ini? "Nak, tulisanmu kok mirip tulisan ahli hadis." Gara-gara ucapan ini, Imam Ad-Dhahabi langsung semangat belajar ilmu hadis, Pak.
sampai menjadi ulama besar. Allahu Akbar. Inilah saudaraku seiman. Kebaikan sekecil apapun, Pak. Terkadang kita tidak tahu, bisa jadi itu bisa merubah kehidupan seseorang. Maka jangan pernah kita meremehkan kebaikan sekecil apapun. Kata Rasulullah, ittaqun nar walau bisyikri tamrah. Takutlah kalian kepada api neraka walaupun bersedekah dengan setengah kurma. Subhanallah. Sebaliknya, keburukan sekecil apapun jangan diremehkan, Mbak. Berapa banyak orang yang masuk neraka gara-gara keburukan yang dianggap remeh. Sebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kata Rasulullah SAW, "Idza takallama al-'abdu bi kalimatin min sakhatillah, la yulqi biha balan, yahwi bihi fi nari jahannam 70 kharifa." Seorang hamba yang berbicara dengan ucapan kata-kata yang tidak diridhoi oleh Allah, dan dia anggap remeh itu ucapan, gara-gara ucapan itu, kata Rasulullah, dia masuk neraka 70 musim. Allahu Akbar. Bayangkan. Dalam satu ayat yang lain, dia masuk neraka sejauh antara timur dan barat. Ya akhi, subhanallah. Berapa banyak di antara kita terkadang ketika bercanda, Pak, ngomongnya ternyata isinya dosa. Dan kita anggap biasa. Ada orang bikin anekdot, lucu, tapi ternyata cerita fiksi, fiktif. Dusta. Ya akhi, banyak orang menganggap remeh seperti ini, Pak. Sementara Rasulullah SAW bersabda apa? Wailun liman haddatha fayakdzib liyudhika bihin nas, wailun lah. Neraka wail bagi orang yang berbicara lalu ia dusta supaya manusia tertawa. Celaka dan celaka. Kayak akhi, ya, jangan pernah meremehkan keburukan sekecil apapun. Sebagaimana kita pun jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun. Karena meremehkan kebaikan itu, Pak, bahaya. Meremehkan keburukan juga bahaya. Makanya dalam hadis yang dulu pernah kita bacakan, Rasulullah SAW, ya, inna syaitan qad aisha an yu'bad bi ardikum. Setan itu sudah merasa putus asa untuk disembah. Walakin radiyalakum mimma tahqiruna min a'malikum. Tapi setan itu ridho kalian meremehkan amal. Setan ridho. Orang kalau sudah meremehkan amal, itu pertanda dia akan meninggalkan amal, Pak. Ini cuma sunnah ini kok. Akhirnya gara-gara hanya menganggap ini sunnah, malah dia tinggalkan. Demikian pula meremehkan keburukan itu pertanda dia akan melakukannya, Pak. Cuma makruh ini kok. Cuma dosa kecil kok. Nanti juga kalau saya sholat langsung digugurin sama Allah. Akhirnya gara-gara meremehkan keburukan, akhirnya dia terus-menerus berbuat dosa kecil. Ya akhi, subhanallah. Kewajiban kita, ya akhi, adalah lari, Pak. Lari dari semua dosa. Jangan melihat kecilnya dosa, Pak. Yang kita lihat itu siapa yang kita maksiati, itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwat Islam, saudaraku seiman. Kita lanjutkan hadis 755. Sama juga. Hadis 756. Wa an Abdullah ibn Mas'udin radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ma min ahadin la yuaddi zakata malihi illa muthila lahu yawmal qiyamah syuja'an aqra hatta yutawwaqa bihi unuquh thumma qara'a alaina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam misdaqah min kitabillah wa la yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullah min fadlihi huwa khairan lahum bal huwa syarrul lahum
sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Tidak ada seorang pun yang tidak mengeluarkan zakat hartanya, kecuali harta itu akan dijadikan pada hari kiamat menjadi apa? Syuja'an aqra, yaitu ular yang sangat berbisa, Pak. Sampai ia pun melilit lehernya. Kemudian Rasulullah menyebutkan dan membacakan ayat untuk membenarkannya, yaitu surat Ali Imran. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ. Janganlah orang-orang yang pelit itu, tidak memerlukan zakat, mengira ya bahwa itu kebaikan buat mereka ketika mereka tidak mengeluarkan zakat itu. Bal hiya syarrul lahum, justru itu keburukan buat mereka. Sayatawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Dan kelak pada hari kiamat akan dililitkan kepadanya hartanya yang dia dahulu bakhil padanya itu. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dalam hadis ini ya siksanya beda lagi, Pak. Ya, sepertinya ini untuk harta selain yang disebutkan di hadis sebelumnya. Kalau emas, perak, maka dijadikan apa? Setrikaan. Kalau unta dan yang lainnya seperti sapi itu akan dijadikan dia menginjak-injak dan menanduknya. Adapun ini ya, ini dijadikan apa? Ular yang sangat berbisa lalu mematuk dan melilitnya. Nasallallahu salamata wal afiyah. Hadis ini kita ambil faedah, saudaraku seiman, yaitu azab yang keras bagi mereka yang tidak mengeluarkan padanya apa? Zakatnya. Sebagian ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dalam hadis ini yaitu yang dililitkan menjadi ular yang sangat berbisa, ini di alam kuburnya, Pak. Di alam apa? Kuburnya. Artinya di kuburnya itu ya Allah akan siksa dengan cara hartanya itu dijadikan ular yang sangat berbisa. Lalu kemudian akan melilitnya dan akan mematuknya. Demikian sampai hari kiamat. Nasallallahu salamata wal afiyah. Maka ya akhal Islam, ya, atas dasar ini menunjukkan akan adanya azab kubur. Dan azab kubur pun ternyata juga berbeda-beda, Pak, sesuai dengan jenis dosa. Ya, orang yang suka berzina disebutkan dalam hadis dimasukkan ke dalam tungku, ya. Orang yang makan riba disebutkan dalam hadis dia akan berenang di sungai darah. Orang yang belajar Al-Quran tapi tidak diamalkan disebutkan dalam hadis maka kepalanya dihancurkan dengan batu. Orang yang membuat isu kabar-kabar berita burung lalu disebarkan kemana-mana disebutkan dalam hadis maka akan disobek mulutnya, hidungnya, matanya sampai ke tengkuknya. Demikian dilakukan padanya sampai hari kiamat. Na'udzubillah min dzalik. Nasallallahu salamata wal afiyah. Na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah dari azab kubur, ya akhal Islam. Hadis ini menunjukkan, Pak, tercelaknya sifat bakhil. Orang yang tidak mengeluarkan zakat itu akibat apa, Pak? Bakhil. Dan bakhil itu tidak layak untuk dapat dimiliki oleh seorang muslim. Seorang muslim itu diminta oleh Allah untuk dermawan, Pak. Jiwa sosial itu harus kita miliki sebagai seorang muslim, Pak. Jangan sampai, Pak, ya, harta itu membelit hati kita, Pak. Allah ya akhi, kalau harta itu membuat kita bakhil, itu tandanya itu harta nggak berkah, Pak. Nggak baik buat hidup kita, Pak. Tapi kalau harta itu membuat kita dermawan, itu insya Allah pertanda harta itu diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari itu ya akhi, ya, Rasulullah SAW
menyebutkan bahwa bakhil itu yang membuat manusia itu saling membunuh, saling dengki. Dan bakhil itu biasanya akibat daripada apa, Pak? Cinta dunia yang berlebihan. Karena saking cinta kepada hartanya, cinta kepada dunianya, ya, sudah begitu keyakinan dia kepada hari kiamat pun lemah, akhirnya muncul bakhil, saudaraku seiman. Sudah bunyi, ya, adhan, adhan, naam. ولهذا جاء في الحديث الذي يرويه يزيدك إيمانا على الإيمان. Apakah memesan ojek online atau transaksi barang online di dalam masjid termasuk dalam larangan jual beli? Masuk, Pak. Iya, itu dilarang oleh Nabi SAW. Jadi kalau mau pesan ojek online atau transaksi, jangan di dalam masjid, wajib di luar masjid. Dan kalau antum melihat ada yang melakukan itu, disuruh sama Rasulullah doain, semoga Allah tidak memberikan keuntungan padamu. Ya. Apakah benar ada hadis sahih yang menjelaskan bahwa orang yang masuk surga itu hanya 1 orang dari 1000 orang? Betul. Hadisnya sahih. Rasulullah bersabda kepada Nabi Adam setelah Allah menciptakan Nabi Adam. Kata Allah berfirman kepada Nabi Adam, ya Adam, akhrij ba'than ilan nar. Wahai Adam, keluarkan utusan ke neraka. Kata Nabi Adam, fama ba'thun nar. Ya Allah, apa itu utusan ke neraka? Kata Rasulullah, min kulli 1999. Setiap dari 1000 orang yang masuk neraka 999. Berarti yang masuk surga berapa, Pak? 1 orang. Maka para sahabat pun jadi ketakutan, Pak. Lalu Rasulullah bersabda, absyiru, bergembiralah. Wa 999 itu dari Ya'juj dan Ma'juj. Dan 1 dari kalian, ya umat Islam. Alhamdulillah. Apa saja aurat wanita yang tidak boleh terlihat oleh mahramnya? Para ulama menyebutkan yang boleh terlihat oleh mahramnya di rumah adalah rambutnya, tangannya sampai lengan, dan kakinya sampai betis sudah. Lebih dari itu nggak boleh. Dan tidak boleh juga seorang wanita pakai pakaian ketat seksi di depan mahramnya, haram. Nggak boleh. Itu yang disebutkan, ya, yang saya ketahui dalam kitab fikih demikian. Itu yang boleh terlihat di depan mahramnya. Saat sholat berjamaah yang utama telah selesai, saya temui jamaah mendirikan sholat jamaah yang kedua. Mana yang lebih utama, Ustadz? Saya ikut berjamaah yang kedua atau tidak, atau saya sendiri, sholat sendiri? Saya pernah menjelaskan di sini, Pak, tentang hukum sholat jamaah kedua. Memang terjadi ikhtilaf para ulama, ya. Imam Syafi'i pendapatnya jamaah kedua itu makruh. Ini pendapat Imam Syafi'i, Pak. Alasannya kenapa? Karena beberapa dalil. Dalil yang pertama, Rasulullah bersabda, "A'jabani an takuna shalah wahidah." Aku suka sholat itu hanya sekali. Yang kedua, Rasulullah SAW ingin membakar rumah orang-orang yang tidak menyaksikan sholat berjamaah. Sholat jamaah yang keberapa?
Rasulullah ingin membakar orang yang tidak menyaksikan sholat berjamaah. Sholat jamaah keberapa, Pak? Hah? Pertama. Kalau kedua boleh, tentu Rasulullah tidak perlu untuk membakar, ingin membakar. Rasulullah suruh aja bikin jamaah lagi. Yang ketiga, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an, di antara hujah-hujah mereka adalah bahwa Rasulullah SAW mencela para sahabat yang terlambat. La yazalu ahadukum yata'akhir. Senantiasa seorang dari kalian terlambat dari sholat berjamaah sampai Allah lambatkan ia masuk surganya. Dan satu riwayat yang lain, sampai Allah lambatkan ia di neraka. Kalau misalnya jamaah kedua ada, gak terlambatlah dia. Terus kalau ada jamaah kedua boleh, berarti ketiga boleh dong, Pak. Keempat boleh, kelima boleh. Batasannya berapa? Berapa coba, Pak? Orang akan menganggap remeh sholat berjamaah jadinya, Pak. Nanti saya ikut sholat jamaah yang ke-10 aja. Ya subhanallah. Disyariatkannya adzan itu untuk jamaah pertama. Maka dari itulah ya, saya sendiri pribadi lebih condong kepada pendapat Imam Syafi'i ini. Ya, bahwa jamaah kedua itu makruh. Jadi yang lebih baik gimana? Yang lebih baik antum sholat sendiri aja. Apabila seseorang sudah ikut bermuamalah lalu ia melanggarnya, bagaimana hukumnya? Maksudnya ikut bermuamalah, maksudnya gimana ini, Pak? Apabila seseorang sudah ikut bermuamalah lalu ia melanggarnya, maksudnya mengandung riba atau gimana gini? Muamalah kan luas nih, Pak. Adalah muamalah yang mengandung riba dan yang lainnya. Artinya kalau sudah dia sudah tahu nih hukumnya nggak boleh, haram, tapi tetap aja dilanggar. Waduh, rabe, Pak, di hari kiamat, Pak. Ini tanda orang pengikut hawa nafsu nih, Pak. Iya. Membuang pakaian dalam ke tempat sampah, apa boleh? Boleh-boleh aja, silahkan. Nggak ada larangan. Masalah-masalah dunia pada asalnya ya boleh. Apakah pakaian dalam itu bisa menjadi celah untuk orang menyihir kita, Ustaz? Ya, wallahu alam, Pak. Ya, yang jelas dulu Rasulullah SAW pernah disihir akibat melalui rambut yang jatuh. Ketika menyisir, kemudian ada rambut yang jatuh, maka rambut yang jatuh ini dijadikan untuk menyihir Rasulullah SAW. Sampai kemudian Allah pun turunkan Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Iya. Bisa saja. Yang jelas ya, ketika kita buang celana itu atau celana dalam atau daleman itu, Pak, ya supaya terlindung dari godaan setan, ya kita zikir aja. Ya, kita zikir. Sama halnya ketika antum duduk atau berbaring. Rasulullah menyuruh kita kalau duduk zikir. Kalau berbaring zikir juga. Iya. Dengan cara itu, pertama kita dapat pahala, yang kedua kita dihindarkan dari godaan setan. Bagaimana dengan kuda yang dipelihara untuk melakukan perlombaan lompat rintangan berkuda, dan ada pialanya, Ustadz, jika menang perlombaan? Sebutkan dalam hadis tidak boleh mengadakan perlombaan kecuali 3. Yang pertama kuda, yang kedua memanah, yang ketiga lari. Ya, seingat anak itu ya, 3 perkara ini yang dibolehkan sama Rasulullah SAW. Para ulama menyebutkan ilatnya. Oh, udah bunyi. Baik, saya kira cukup. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الذي يزيدك إيمانا على الإيمان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, para pemirsa Sil TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Semoga antum selalu berada dalam lindungan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan semoga kesehatan, keberkahan, rahmat dan nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala selalu meliputi Anda semuanya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, dakwah merupakan sebuah tugas bersama dari umat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Tabaraka wa Ta'ala menyuruh kita untuk meninggikan agama Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan kemampuan yang kita miliki. Yang mampu dengan ilmunya, berdakwah dengan ilmunya. Yang mampu dengan tenaganya, berdakwah dengan tenaganya. Yang mampu menyumbangkan waktunya. Demikian juga yang mampu dengan hartanya, maka berdakwah dengan harta itu. Saudara-saudariku, para pemirsa Sil TV dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak Anda, pemirsa Asil TV dimanapun berada, para pencinta Asil TV dimanapun berada, untuk meringankan beban operasional yang dibutuhkan oleh Asil TV di dalam mengemban suara dakwah yang agung ini. Mari infakkan sebahagian daripada yang Allah Tabaraka wa Ta'ala mudahkan kepada kita, dari apa yang Allah rezekikan kepada kita, guna kepentingan syiar dakwah melalui media-media, di antaranya adalah Asil TV. Melalui Asil TV, sangat banyak saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat yang bisa mendapatkan dakwah di bumi yang sangat jauh, di negeri yang sangat terpencil. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang mendapatkan hidayah kepada sunnah Rasulullah SAW melalui media Asil TV yang kita cintai. Semoga apa yang antum berikan merupakan pembuka kebaikan, merupakan pembuka hidayah bagi saudara-saudari antum menuju jalan yang sesuai dengan sunnah Nabi kita tercinta SAW, sehingga di akhirat mendapatkan pahala bagaikan seorang yang di tangannya Allah Tabaraka wa Ta'ala bukakan hidayah kepada seseorang, seperti yang dikatakan Nabi kita tercinta SAW, la iyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Sekiranya satu orang mendapatkan hidayah melalui dirimu, melalui usahamu, melalui apa yang telah engkau berikan, melalui apa yang telah engkau dakwahkan, maka itu lebih baik daripada unta merah. Sebagian para ulama mengatakan lebih baik daripada dunia dan perhiasannya. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baginda Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Anas Ibnu Malik yang diriwayatkan oleh sebagian ashabus sunan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna minan nasi mafatihal khair maghaliqal syarr wa inna minan nasi mafatihal syarr maghaliqal khair." Wa qala fatuba liman ja'alallahu mafatihal khair ala yadayhi wa wailun liman ja'alallahu mafatihasy syarri ala yadayhi. Baginda Nabi sallallahu membagi manusia kepada dua kelompok besar. Kata beliau, di antara manusia ada yang menjadi pembuka pintu-pintu kebaikan, dan di antara manusia ada yang menjadi pembuka pintu-pintu keburukan. Lalu beliau mengatakan, berbahagialah bagi setiap orang yang jadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pembuka pintu-pintu kebaikan, penutup pintu-pintu kejelekan, dan celaka bagi orang-orang yang dijadikan Allah Ta'ala sebagai pembuka pintu keburukan, penutup pintu-pintu kebaikan. Bagaimana kita menjadi pembuka pintu kebaikan untuk kebaikan terhadap kaum muslimin, agama kita? Nah, kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya sekarang lagi berada di Provinsi Riau, berada di Markaz As-Sunnah Nusantara Al-Hijrah, yang kebetulan di sini adalah merupakan pembuka pintu-pintu kebaikan. Di tempat ini akan dijadikan sebagai tempat para pencari ilmu, para ulama, orang-orang alim membuka pintu kebaikan. Akan datang sejumlah para dai yang mendidik kaum muslimin di masa yang akan datang. Jail, generasi yang akan datang.
Dan di sini kaum muslimin yang dimuliakan Allah Ta'ala akan datang sejumlah para penuntut ilmu di tempat ini. Dan hari ini pintu kebaikan bagi kaum muslimin sedang punya proyek penyelesaian masjid. Oleh sebab itu, saya Ustadz Abu Qatadah ikut mendukung untuk suksesnya program ini, membuka pintu kebaikan. Maka mengajak kepada kaum muslimin yang memiliki harta kelebihan dari kebutuhan, harta yang melimpah, untuk menginfakkan hartanya